Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kepada yang sama kita cintai, yang kita muliakan, guru kita semua, Imam Besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga kepada segenap Dewan Guru pengajian rutin pekanan di Masjid Al-Islah. Hadir bersama kita Haji Al-Ustadz Salman Al-Farisi, ada juga Ustadz Haris Ubaidillah, dan juga kepada segenap pengurus DPP Front Persaudaraan Islam yang alhamdulillah hadir juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita. Ada juga Habib Zain bin Umar Al-Attas selaku ketua DPD daripada Front Persaudaraan Islam, yang didampingi juga oleh Al-Habib Hadzik Al-Haddad, dan juga kepada semua segenap guru-guru, para habaib yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dijaga zahir batinnya, dimudahkan daripada seluruh semua urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebagaimana seperti biasa kita lanjutkan, dan sudah beberapa pertemuan lama kita tidak lanjutkan ya, dikarenakan beberapa uzur. Dan sehingga kita masih dalam bab as-sam'iyat, ya, al-imanu bi malaikatillahi subhanahu wa ta'ala. Waqad wasalna ila qawlihi an-nazim tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu azrailu munkar nakirun wa raqibun wa kadha atidun malikun waridwanuh tahda. Ya, sebagaimana kita baca daripada Aqidatul Awam, ya, dengan syarahnya Jala'ul Afham, sampailah pada fasal tafsilu asyar, di mana kita sudah jabarkan waktu itu, ya, ada 10 malaikat yang wajib diimani dan wajib diketahui. Ya, di antaranya ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, ya, 10. Wa qawluhu huna munkarun wa nakirun wa huma muwakkalani bi su'alil 'abdi fi qabrihi 'anit tauhidi wad dini wan nubuwah. Ya, secara urutan, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Ya, Munkar wa Nakir, 2 orang atau 2 malaikat. Nah, siapa mereka? Mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menanyakan semua manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, muwakkalani bi su'alil 'abdi fi qabrih, saat nanti dikubur, anit tauhid, ditanya tentang tauhidnya, tentang agamanya, tentang nubuwah kenabian. Ya, munkarun wa nakir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubira al-mayyitu, apabila, ya, jenazah begitu dikuburkan, diturunkan di lubang kubur, ya, au qala ahadukum, ya, atahu malakani aswadani azraqani ay aynahuma
yuqalu li ahadimal munkar wal akhar an-nakir. Al-hadits. Ya, begitu setiap jenazah, ya, siapapun jenazahnya, baik itu muslim ataupun dia kafir, begitu dia dikubur, ya, turun itu malaikat, ya, munkar wa nakir, yang sosoknya kata Nabi SAW, ya, yang mana matanya warna hitam, ya, berwarna biru, ya, sosoknya, ya, bagi seorang mukmin dia akan datang dengan penuh kelembutan, ibadallah. Ya. Nah. Wa qila inna ahlal imani lahum mubashshir was sahih anna munkaran wa nakir lil mu'minina wa ghairihim ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'min al muwaffaq ma'a rifqin min ghairi iqlaqin wa iz'aj. Ya. Terus ditanya, ada pertanyaan, terus bagaimana kalau orang, ya, yang matinya itu dibakar? Begitu dibakar jasadnya ada ya? Nggak ada, boro-boro dikubur. Begitu dibakar jasadnya udah nggak ada. Atau dibuang ke laut, atau mati tenggelam, dimakan ikan, dicabik-cabik badannya. Nggak ketahuan lagi, udah nggak ada tubuhnya. Apakah juga mereka sama akan disamperin, akan didatengin juga oleh malaikat? Karena ikhtilafal ulama, fas-sahih annahu na'am, tetap disamperin juga, tapi disamperinnya bil makna. Maksudnya bil makna, nanti dia akan alami daripada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana orang-orang yang mati kemudian dikubur. Ya, enak aja mentang-mentang matinya dibakar, ya, sisa abu, tahu-tahu nggak ditanya sama malaikat. Dia mau apa itu? Mau disiasati biar nggak ditanya sama malaikat, badannya dibakar, jadi abu, dibuang kemana-mana. Tapi itu semua, ya, tidaklah berguna. Tetap akan ditanya oleh malaikat tersebut, ya, karena begitu dia mati semuanya berlaku sama, ya, semua manusia begitu dia mati, ya, maka hukumnya berlaku sama, berbagai macam kondisinya, apapun daripada kondisinya, maka tetap akan disamperin, akan didatengin yang namanya malaikat munkarun wa nakir. Makanya di sini dikatakan hanya bedanya apa? Bedanya kalau orang beriman mereka akan datang dengan penuh kelembutan, ya, mereka akan bertanya dengan penuh hormat, man rabbuka, ya, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma nabiyyuka, ya, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh semuanya akan ditanya. Kalau mereka orang beriman, orang muslim yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatengin dengan berifq, ya, dengan penuh kelembutan, ibadallah. Sebagaimana bagi banyak cerita orang-orang soleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimimpikan oleh orang-orang soleh bagaimana keadaan mereka setelah meninggal dunia, diberikan nikmat kubur. Alhamdulillah. Dan juga sebaliknya, ya, kalau mereka orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di kuburnya saja begitu ditanya udah nggak lulus, ya, udah nggak lulus. Ditanya siapa? Tuhannya. Tuhannya selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wa raqibun wa atid. Ya, raqibun atid. Dikatakan di sini, ya, raqibun wa atid ay hafizun wa hadir, wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismain. Ya, kita tahu malaikat raqib dan atid, ya, malaikat yang selalu mendampingi manusia, selalu mendampingi siapapun dia, yang mencatat amalan baik dan mencatat amalan buruk, ya.
atau disebutnya hafidh wal hadir. Dia selalu datang, dia selalu hadir, dia selalu ada, dia selalu mencatat. Ya. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadzainil ismain. Ulama berpendapat, ya, kita tahunya ada pendapat yang mengatakan yang sebelah kanan siapa? Raqib. Yang sebelah kiri Atid. Ada pendapat yang mengatakan itu nama kedua-duanya. Yang sebelah kanan dinamakan Raqib Atid, yang sebelah kiri juga dinamakan Raqib Atid. Ya, sebagaimana itu yang dikatakan atau pendapat oleh Imam Al-Bajuri wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui, ya, apa yang berbicara, yang berbisik-bisik di dalam diri mereka. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu semua kenapa? Karena Allah Maha dekat. Allah Maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita, dan Allah lebih dekat daripada urat nadi, ibadallah. Kemudian di ayat selanjutnya, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ya, sebagaimana nongkrong tuh dua malaikat, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apa yang terbesit, apa yang terucap, apa yang dilakukan, yang diperbuat, mereka qa'ima yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, tidaklah keluar ucapan, keluar daripada perbuatan, kecuali mereka langsung mencatat daripada amalan-amalan tersebut. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, sesungguhnya di dalam jiwa atau di dalam diri kalian ada malaikat-malaikat yang jagain. Ya, malaikat-malaikat yang jagain, yang menjaga. Ya, yang selalu melek, yang enggak pernah tidur. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat yang mulia, yang melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah menolak atau bermaksiat apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, dan yang selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan, ibadallah. Ya, na'am. Kemudian yang ke-9, Malikun. Ya, malaikat Malik. Ya, wa huwa muwakkalun bin niranis sab'ah. Malaikat Malik nih, ini malaikat-malaikat yang kita sebutkan. Terus bagaimana kondisi atau tugasnya, paling tidak wajib buat kita. Ya, wajib buat kita ketahui dan kita imani. Kita cintai, kita imani, kita ketahui daripada nama dan tugas-tugasnya. Ya, makanya itu yang wajib buat kita sebagai muslim, dan ini sebagai daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang ke-9 ada malaikat Malik, wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah. Malaikat Malik adalah malaikat atau disebut juga sebagai malaikat penjaga pintu neraka. Ya, di sini dikatakan ada 7 pintu atau 7 neraka. Ya, ada namanya Jahannam, ada namanya Ladha, ada namanya Hutamah, ada namanya Sa'ir, ada namanya Sakar, ada namanya Jahim, ada namanya Hawiyah. Ya, yang kesemuanya, ya, itu dijaga oleh malaikat Malik atau malaikat Az-Zabaniyah. Wa hum 19 nafaran
wa likulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah. Ya, setiap neraka tersebut, ya, itu dijaga 19 orang. Yang setiap orangnya, setiap malaikatnya ada pasukan ratus ribu, ya, bahkan jutaan yang tidak diketahui jumlahnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ibadallah. Ya, ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita lewat hadisnya. Oh, lewat Allah mengabarkan lewat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Oh, ada yang namanya, ya, neraka sa'ir, ada sakar, ada jahannam, ya. Itu semua membuktikan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan, ya, dalam memberikan azab kepada mereka-mereka, ya, hamba-hamba Allah yang bermaksiat, yang kufur, ya, yang selalu membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya Malik. Namanya Malik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah u'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hei orang-orang yang beriman, ya, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, jaga diri kalian, ya, wa ahlikum, dan sanak kerabat kalian, saudara semuanya, jaga keluarga kita semua. Dari apa? Nara, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu terbuat dari apa? Manusia dan batu. Ya, bayangin batu campur manusia dijadikan bahan bakar, na'udzubillah, api neraka. Ya, 'alaiha malaikatun ghilad. Ya, kemudian Allah mensifati itu malaikat-malaikat yang menjagain, ya, daripada neraka-neraka tersebut, yang akan ikut juga, ya, yang akan ikut juga menghisab, memberikan azab kepada manusia. Ya, sifatnya seperti apa tuh para malaikat? Ghilad. Ya, kasar luar biasa. Malaikatnya tuh kasar, ya, syidat, kerasnya luar biasa. Udah kasar, keras lagi, ya, wa malaikat lagi. Jadi jangan bayangin malaikat ada yang lembut doang, ya. Jangan bayangin malaikat ada yang baik, ada yang lembut. Ya, mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tabiat mereka apa? Selalu patuh dan taat kepada Allah. Begitu mereka diciptakan kasar, keras, ya, yang fungsinya tujuannya untuk membantu Allah dalam atau menyiksa manusia. Nah, udah, ya, dikasih keringanan pun enggak, satu keringanan pun enggak dikasih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, ya, sedikit pun apa yang diperintahkan kepada mereka. Naam, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Wa qala ta'ala wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ya, jadi sebagaimana malaikat ada, sebagaimana neraka ada penjaganya, juga surga ada penjaga. Ya, kalau penjaga neraka adalah malaikat Malik dengan berbagai macam pasukannya. Nah, surga juga dijaga oleh malaikat yang diberi nama Ridwan. Ya, Ridwan. Ya, diambil dari kata ridho. Ya, maksudnya telah ridho Allah kepada hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga tersebut. Huwa muwakkalun bil jinan. Malaikat Ridwan ini, ya, ditugaskan untuk menjaga surga. Wahya sab'atun,
Dan surga ini sebagaimana disampaikan, ya, ada 7 tingkatan. Yang pertama al-firdaus, wahyal a'la, ya, wahya darajatul ula. Yang paling tingkatan yang paling tinggi adalah surga firdaus. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alul firdausal a'la. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dimasukkan ke dalam firdaus al-a'la. Ya, mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, walaupun amalnya masih banyak kurangnya, masih banyak, ya, daripada maksiatnya, tapi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik, minta yang terbagus. Kemudian ada jannatul ma'wah, kemudian jannatul khuldi, wa jannatul na'im, wa jannatu adan, wa darus salam, wa darul jalal. Wa qila wahidah, wa innama ta'addud fil ismi li syarafiha. Ada yang bilang jannah itu cuma satu, surga itu cuma satu. Adapun namanya yang bermacam-macam, yang beragam, itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan daripada surga itu sendiri, ibadallah. Di sini saya membacakan faidah. Khalaqallahu ta'ala lil malaikati, ya, ajnihatan mathna wa thulatha wa ruba' kama akhbarana ta'ala fi kitabih wa laysa lana ilmun bitafasili hadhil ajniha au kaifiyatiha. Di awal pembahasan bagaimana definisi itu malaikat kita sudah sampaikan. Ya, mereka adalah ciptaan Allah yang berbentuk atau menyerupai diberikan ajniha, ya, sayap. Ada yang sayapnya dikasih 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Qur'an. Wa laysa lana ilmun bitafasili hadhil ajniha. Kita enggak tahu bagaimana jumlah, bagaimana bentuk daripada sayap-sayap tersebut. Idzil malaikatu mahjubuna anna bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala wa hikamih. Karena yang malaikat begitu diciptakan itu mahjub. Malaikat manusia tidak bisa melihat malaikat. Ya, kalau orang bisa melihat malaikat berarti dia dibuka daripada tabir. Ya, Allah membuka pandangan dia, Allah membuka tabir dia, sehingga dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Faedah, yajibu al-imanu bihamalatil arsy wa hum minal malaikah wa kadzalika malaikatur rahmah wa zabaniyatu jahannam wal hafadhah. Ini yang kita ketahui, ya. Oh, malaikat itu ada 10, dari Jibril, Mikail, Israfil, ya, sampai Malik Ridwan. Apakah malaikat hanya itu saja? Enggak. Tapi yang wajib diimani, wajib diketahui itu ada 10. Yang lainnya wajib kita imani, ya, tanpa mungkin harus diketahui. Karena banyak daripada, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkan alam semesta. Sehingga timbul pertanyaan, ada pertanyaan. Terus apakah Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan penuh kekuasaannya, perlu enggak kepada malaikat untuk membantu Allah dalam mengurusi alam semesta? Allah perlu enggak kepada malaikat? Perlu apa enggak? Perlu apa tidak? Jawab yang kompak. Allah perlu enggak kepada malaikat untuk bantuin Allah ngurusin semua alam semesta? Enggak butuh. Ya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Terus kenapa malaikat diberikan tugas kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ngurusin langit, ngurusin buminya, ngurusin yang ada di dalam lautnya, ngurusin semuanya nih, manusia-manusia. Ya, setiap orang dititipin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah. Ya, sekurang-kurangnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tentunya maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, ya, maha berkehendak.
Ya, Allah berkuasa, Allah mampu, ya, Allah maha besar, betul? Betul. Tapi Allah berkehendak apa? Allah berkehendak untuk menciptakan alam semesta ini dengan penuh proses. Ya, ada aturan yang berlaku, ada prosesnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah mau menciptakan langit dan bumi dalam satu hari atau dalam sekejap, bisa apa enggak? Bisa. Tapi apa yang Allah lakukan? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah ciptakan langit dan bumi dalam fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Maksudnya apa? Allah ingin, atau Allah ingin memperlihatkan kepada kita semua, ya, daripada proses aturan Allah yang berlaku, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi bukan Allah butuh kepada bantuan para malaikat ibadah Allah, ya. Begitu juga yang hikmah yang kedua adalah apa? Agar paling tidak mereka hamba-hamba Allah seperti para malaikatnya diberikan tugas, ya, diberikan perintah. Agar apa? Agar tugas dan perintah tersebut dijalankan, ya, oleh para hamba-hambanya, ya, agar mereka tidak bermaksiat, tidak mengingkari, tidak melanggar daripada perintah tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pembahasan as-suhuf, yaitu kutub, ya, kitab-kitab suci yang turun kepada umat manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadaniyallahu iyyakum ila shirathil mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.